Baik, rahimahullah, terlihat jelas nih. Baik, dalam pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini yaitu mengenai sholat duha. Sholat duha. Kita mengawali pembahasan ini dari pengertian dahulu, karena kalau kita membahas atau mengenai sesuatu kalau belum mengetahui pengertiannya ya seperti belum lengkap. Membicarakan sesuatu tapi belum tahu esensinya, maka biasanya di dalam kajian ini kita selalu memulai dari pengertian dahulu supaya ada pijakan dalam kita berbicara, ada dasar hukumnya yang kita gunakan untuk berargumen supaya tidak meluas. Baik, dalam pengertian sholat duha jamaah rahimahullah, pengertian sholat duha di dalam al-mawsu'ah al-fiqhiyah disebutkan bahwasanya kalau kita menyebutkan istilah sholat duha kan berarti terdiri dari kata dua suku kata tadi, yaitu apa? Sholat dan duha. Dua suku kata, dua kata ya, dua kata. Dari dua kata yaitu sholat dan duha. Dahulu telah kita pelajari mengenai pengertian sholat ini. Kira-kira masih ingat pengertian sholat ini? Secara bahasa atau etimologi berarti apa? Doa. Jadi di dalam sholat itu secara umum yang kita lakukan adalah berdoa. Ada aktivitas memanjatkan doa. Jadi ada upaya lisan kita dalam pergerakan aktivitas ini, tidak hanya fisik saja. Sedangkan menurut istilah fikih, sholat itu adalah ucapan dan perbuatan. Rupanya terdiri dari dua. Sholat itu terdiri dari dua. Jadi tidak hanya ucapan saja, tapi melainkan ada perbuatan. Begitu sebaliknya, tidak ada sholat hanya perbuatan saja terus mulutnya diem itu ya tidak bisa. Harus ada dua-duanya, memenuhi dua unsur, yaitu ucapan dan perbuatan. Terus batasannya apa? Yaitu ucapan dan perbuatan itu yang dinamakan sholat yang diawali, ada awalnya, kemudian juga ada akhirnya. Jadi ada batasannya, tidak setiap perbuatan atau ucapan pokoknya dikerjakan itu bernilai itu adalah sholat, tidak. Jadi yang diawali dengan takbir, kemudian yang kedua dan diakhiri dengan salam. Jadi ada takbir. Dikatakan Rasulullah wa tahlimuha yaitu at-takbir. Terus wa tahliluha yaitu at-taslim. Itu dengan apa? Salam. Jadi yang menghalalkan adalah salam. Jadi kalau sudah takbir itu haram bergerak, tidak boleh ngapa-ngapain, harus menjalankan apa? Ya kaifiyah atau urutan-urutan atau rukun-rukun sholat. Sampai kapan kita halal melakukan yang lainnya, yaitu ketika salam. Jadi ditanya sholat itu ya mulai apa? Takbiratul ihram sampai salam. Disertai dengan niat. Harus ada niat. Kalau tidak ada niat berarti tidak ada hitungannya, karena segala sesuatu dari amalan kita ini dinilai dari niat. Dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan ada ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilakukan. Itu adalah pengertian secara fikihnya dari kata sholat. Sedangkan yang kedua adalah membahas mengenai kata duha. Kata duha itu secara bahasa adalah waktu. Jadi duha itu menunjukkan bukan suatu perbuatan, tapi menunjukkan waktu. Ini bahasa yang lainnya keterangan waktu. Kapan keterangannya itu? Yaitu ketika matahari terbit. Ketika matahari terbit. Jadi kalau belum terbit, masih remeng-remeng itu namanya apa? Fajar. Masih pagi. Terbit hingga siang. Siang itu ya tatkala matahari berada di atas atau di tengah-tengah langit, di atas kepala kita. Jadi kalau waktu yang dibatasi tatkala matahari terbit sampai siang, itu berarti apa? Waktu duha. Kan sudah kita pelajari kemarin. Sedangkan menurut ulama fikih
Yang dimaksud duha adalah waktu ketika matahari meninggi hingga waktu zawal atau waktu bergesernya matahari dari tengah-tengah langit. Jadi secara bahasa ini masih umum, matahari terbit sampai siang. Tapi kalau waktu duha secara fikihnya, secara pembahasan ibadahnya itu adalah waktu matahari terbit yang tatkala dia sudah meninggi. Jadi setelah terbit terus meninggi sedikit, artinya membutuhkan berapa waktu setelah terbit meninggi. Itulah waktu duha. Jadi bukan tatkala matahari terbitnya, setelah beberapa misal menit setelah terbit, itulah mulai hitungannya duha hingga waktu zawal. Jadi siang harinya itu bukan tatkala matahari tepat di atas kepala kita, atau dengan kata lain tatkala bayangan benda berada di bawah bendanya. Akan tetapi lebih dari itu waktunya. Setelah matahari berada di atas kepala kita, itu nanti ada waktu beberapa saat selanjutnya sehingga matahari itu bergeser dari tengah-tengah langit, sehingga menghasilkan bayangan itu lebih memanjang. Memanjangnya dalam hadis yang lain disebutkan setinggi tali sendal. Jadi kan kita pakai sendal, ada punggung kaki kita, disitulah letak tali sendal kita. Nah, setinggi itulah pergeseran bayangan dari titik tepat di bawah kita. Itulah waktu zawal. Tatkala belum zawal, yaitu kita ini belum boleh mengerjakan sholat zuhur, seperti itu. Baik, dari sini sudah dipahami. Itu terkait dengan pengertian dari sholat duha. Jadi sholat duha adalah ibadah yang di dalamnya ada ucapan, ada perbuatan, yang di dalamnya itu dimulai dari takbir sampai salam, ada ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan, dan di situ dikerjakan pada waktu matahari meninggi setelah terbit sampai waktu zawal bergeser, seperti itu pengertian. Kemudian yang selanjutnya ada istilah yang namanya sholat isyraq. Pernah dengar? Pernah mengamalkan? Nah, pernah. Ini ada pembahasan karena apa? Dia juga dikerjakan pada waktu yang sama. Artinya dia tidak dikerjakan pada waktu subuh atau waktu fajar, melainkan tatkala matahari itu ya terbit. Nah, maka itu ada sholat dikenal namanya sholat isyraq. Dikenal dengan nama apa? Sholat isyraq. Ini hanya dikenal dengan nama sholat isyraq. Ada yang nama yang disematkan kepada sholat yang dikerjakan pada waktu yang ditentukan itu dengan nama apa? Sholat isyraq. Bagaimana dengan hal ini? Maka kita pelajari kembali dari pengertian dahulu. Pengertian sholat isyraq. Sholat isyraq berarti sholat yang terkait dengan waktu. Kapan? Berarti sholatnya mutlak atau muqayyad? Mutlak atau muqayyad dari pengertian sholat sunnah dulu. Kan dibagi menjadi dua. Ada yang muakkad, ada yang muakkad, wal muakkadah. Terus ada pengertian yang lain dibagi jadi dua. Ada sholat sunnah mutlak, satunya sholat apa? Muqayyad. Yang mutlak itu bebas waktunya. Kalau muqayyad atau takbir ini kalau hari raya kan ada takbir mutlak, takbir muqayyad. Nah, kalau muqayyad itu dia terikat dengan baik waktu, tempat, dan yang lain-lain. Nah, maka sholat isyraq ini terkait dengan waktu. Kapan waktunya? Ya waktu isyraq atau waktu syuruk. Kata dasarnya dari syuruk, yang artinya apa? Matahari terbit. Jadi tatkala sholat sunnah ini dia dikerjakan karena syarat waktu dan waktunya tatkala syuruk atau matahari terbit di rentang sekitaran waktu itu, nanti tepatnya bisa kita dapati di penjelasan selanjutnya. Disitulah sholat tersebut dinamakan sholat isyraq.
terbit anggaplah jam berapa, setengah tujuh ngoten nggih. Apa kesiangan? Jam setengah enam nggih. Setengah enam. Misalkan terbitnya setengah enam. Tatkala kita mengerjakan sholat dengan model yang sama, tapi di waktu jam 9, itu dia tidak bisa disebut sholat isyraq. Tidak bisa. Gerakannya sama, tapi itu tidak bisa disebut sholat isyraq karena sudah melewati waktu yang mengikat tadi atau mukoyat tadi. Seperti itu. Misal kita sholat 4 rakaat, kalau kita kerjakan di rentang waktu jam 12 sampai jam setengah 3, kira-kira disebut sholat apa itu? Zuhur. Jadi kalau kita lakukan dengan cara yang sama persis di sekitaran jam 3 sampai jam setengah 5, kira-kira disebut sholat apa? Sholat asar. Gerakannya sama nanti. Itu seperti itu. Muqayyad, dia terikat dengan waktu. Nah, itu lewat waktu ya tidak bisa disebut seperti itu. Bisa dipahami di sini. Dasarnya seperti itu. Nah, maka dari itu sholat isyraq itu adalah sholat duha itu sendiri. Ini harus kita pegang pemahaman ini. Sholat isyraq adalah sholat duha. Ya, sholat isyraq adalah sholat duha. Kenapa? Batasan sholat duha tadi kapan? Tatkala matahari sudah mulai meninggi sampai apa? Waktu zawal. Seperti itu. Sedangkan sholat isyraq itu hanya dikerjakan tatkala matahari meninggi itu tadi. Dari sini bisa dipahami. Ada yang bingung? Waktu sholat duha adalah tatkala matahari meninggi setelah terbit, awalnya mulainya sampai batas akhirnya matahari di atas langit. Itu sholat duha itu waktunya di situ. Pokoknya orang yang sholat di waktu itu dengan niat sholat duha itu sholat duha dia. Disebut sholat duha dia di situ. Kecuali dia dengan niat bukan sholat duha, sholat sunnah mutlak. Misal, dengan sholat itu berarti dia melakukan sholat sunnah mutlak. Tapi kalau dengan niat duha ya di rentang waktu itu namanya dia sholat duha. Kalau sholat duha itu dikerjakan hanya di waktu matahari setelah terbit tadi meninggi tadi, di situ saja sampai sebelum matahari mulai naik, maka itu disebut sholat apa? Isyraq. Dari sini ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Berarti aku dia sholat itu misal jam 9 tidak aku ya? Oh gitu. Ada yang tanya, kalau sholat saya sholat isyraq jam 9 pagi gitu misalnya. Nah, boleh benda gitu misalnya? Iya. Ya boleh. Tapi tidak dengan niat sholat isyraq. Sholat duha. Nah, karena itu sudah tidak bisa disebut syuruq, karena sudah terang, sudah mentor-mentor, sudah panas bahkan. Maka jangan kalau saya OT jam 9 kena setelah matahari selekit-selekit lah, kepanasan itu sudah bukan matahari terbit lagi. Jangan tapi matahari terbit jangan maaf OT kena baju dilepas masih kena angin kedinginan di situ. Jadi dengan kata lain adalah apa? Sholat isyraq itu adalah sholat duha yang dikerjakan setelah matahari terbit. Seperti itu. Nah, ini ada pembahasan hingga waktu zawal. Nah, ini kan hanya pembahasan secara waktu saja. Padahal ini adalah yang pengertian sholat duha. Hanya saja tatkala sholat duha itu dikerjakan di awal waktunya, itulah namanya sholat isyraq. Ada yang bingung di sini? Sholat duha itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan tatkala matahari setelah terbit meninggi sedikit sekian waktu, sekian menit sampai waktu zawal, itu matahari di atas langit ya, seperti itu, hampir mendekat sholat duha. Itu waktu sholat duha. Kalau panjenengan mengerjakannya di matahari terbit tadi setengah 6 tadi terbit, ada yang mengerjakannya jam 6 kurang seperempat, itu sholat isyraq namanya.
Ya sampai jam 6 lah, kira-kira 15 menitan itu masih terbit itu. Di waktu terbit itu panjenengan masih sholat isyraq. Kalau panjenengan mengerjakan jam 7 atau setengah 8, itu bukan sholat isyraq lagi, sholat duha itu. Karena sudah melewati waktu terbitnya tadi. Sinarnya sudah beda. Sinarnya terbit itu dengan sinarnya siang itu sudah beda. Jadi dengan kata lain, sholat isyraq itu adalah sholat duha di awal waktu. Terus ini tempat. Oh, tempat sholatnya. Nah, baik. Ini kita masih membahas tentang waktu dulu. Sedangkan sholat isyraq itu kenapa kalau dia memilih dikenal dengan sholat isyraq, dikasih nama sholat isyraq? Karena tatkala sholat duha dikerjakan di awal waktu dalam hadis yang dikenal hadis sholat isyraq mungkin itu memiliki keutamaan akan diberikan pahala atau mendapatkan pahala seperti pahala orang umroh, pahala umroh atau haji seperti itu. Nah, artinya ada pahala besar apabila sholat duha itu dikerjakan di awal waktu, tepatnya di waktu syuruk tadi. Dan itu berkaitan dengan tempat lagi, ada mukoyatnya lagi. Jadi sholat isyraq itu terikat dua akhirnya. Yang pertama terikat dengan waktunya tadi, sehingga namanya melekat isyraq syuruk itu. Kemudian dia melekat pahalanya itu tadi kalau dikerjakan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu dia sholat di masjid, sholat sholat subuh. Setelah itu dia berdiam di masjid untuk berzikir dan yang lain-lain, membaca Al-Quran, ada kajian juga misalkan seperti itu, sampai waktu itu sudah mendekati syuruk selesai. Nah, itu kan akhirnya waktu syuruk, waktu terbit matahari, ditunggu sekian waktu, kemudian disitulah waktu halal sholat pertama kali. Kan waktu haram sholat kan tatkala matahari terbit, ya syuruk itu haram sholat, tapi setelah meninggi beberapa saat itu baru boleh sholat, itu halal waktu sholat. Begitu juga sore hari, sudah kita bahas dahulu, nanti akan kita kaitkan, ada hadisnya tadi. Jadi betul ada keterkaitan waktu dan tempat terhadap sholat isyraq seperti itu. Jadi kalau panjenengan mengerjakannya itu sekalipun, misal sholat subuh di masjid, berzikir, ngaji, terus ngaji, ada kajian juga, baca Al-Quran, kemudian panjenengan tatkala matahari terbit diam saja, ngantuk tidur, sampai panjenengan jam 8 bangun masih di masjid, panjenengan sholat 2 rakaat dengan niat isyraq, sudah lewat, dan dapat pahalanya tadi. Panjenengan hanya dapat pahala sholat duha saja. Karena saat syuruk itu tadi, isyraq itu melekat pada waktu syuruknya tadi. Hanya itu saja. Bisa dipahami di sini. Hanya itu standar-standar. Yes. Kalau sudah sholat isyraq, apakah harus sholat duha atau salat saja? Oh, okay. Itu sebenarnya akan kita bahas nanti. Tapi begini, secara prinsip, sholat itu nanti berkaitan dengan pembahasan kita jumlah rakaat sholat duha nanti. Nanti. Tapi intinya begini, tatkala kita sudah mengerjakan sholat sunnah syuruk atau isyraq tadi, kemudian panjenengan misalkan jam 9 atau setengah 10 pagi sholat duha lagi, itu boleh. Ya boleh. Ya karena masih di dalam rentang waktu sholat duha tadi, antara terbit matahari setelah meninggi sedikit sampai waktu mendekati itu zuhur. Kan waktu haram sholat ada satu setelah pagi tadi. Kapan? Sebelum zuhur itu. Sebelum zuhur itu ada sekitaran ya 15, ya anggaplah 20 menit. Itu waktu haram sholat, waktu matahari tepat di atas kepala kita, tidak boleh sholat. Geser sedikit sampai matahari bergeser, bayangan melebihi tali sendal, baru itu adzan zuhur, itu boleh. Artinya apa? Waktu sholat duha itu diapit oleh 2 waktu haram sholat tadi. Pada fajar subuh tadi sampai sebelum sholat duhur di situ. Jadi waktu haram sholat itu kalau seharian itu ada 3. Pagi, terbit matahari, pas matahari di atas kepala kita, terus kemudian tatkala mau tenggelam matahari, itu haram sholat di situ 3 itu.
Salah satu dasarnya di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, tatkala siang hari tepat di atas kepala kita matahari itu di perut langit itu, Rasulullah mengatakan saat itulah apinya neraka dipanaskan. Jadi panjenengan misalkan mau nyalakan kompor, mau masak air, itu tatkala nyetekan tek, nah itu. Kalau dinyalakan apinya, kalau istilah kompor, ya waktu seperti itulah itu tatkala siang hari, tatkala dinyalakannya api neraka. Maka di situ tidak boleh sholat. Nanti akan kita pelajari hadis itu terkait dengan waktu sholat nanti. Ada yang lain? Sudah? Sholat tahiyatul masjid. Tatkala waktu. Oh, oke. Baik. Jadi terkait dengan sholat tahiyatul masjid itu sholat yang khusus yang harusnya dalam arti bukan wajib tapi keharusan bagi orang yang mau duduk di masjid. Itu yang sejauh saya pahami itu dia 24 jam. 24 jam. 24 jam. Oleh los seperti itu. Ya, los silahkan. Itu kalau di Masjidil Haram gantinya itu adalah tawaf. Ya, tawaf. Panjenengan masuk Masjidil Haram tawaf itu ya. Itu sudah gantinya sholat tahiyatul masjid sudah. Jadi setelah tawaf panjenengan capek nunggu waktu sholat langsung duduk boleh, tidak perlu sholat tahiyatul masjid. Nah, sedangkan panjenengan tahu tawaf itu di Masjidil Haram itu 24 jam atau tergantung jam? 24 jam. Jadi makanya sholat tahiyatul masjid itu panjenengan datang ke masjid jam berapa saja, ya sholat tahiyatul masjid. Urusannya dengan apa? Menghormati masjid itu tadi. Ngerti nih? Baik, saya sudah ini terlalu panjang nanti pembahasan kita nanti melebar nanti. Baik, kepada sholat isyraq tadi, itu adalah sholat duha yang dikerjakan hanya pada waktu awalnya, di waktu setelah syuruk, setelah terbit matahari dan melekat. Syarat yang kedua adalah tempat. Selain dia setelah berdiam di masjid tadi, tempatnya di masjid. Para ulama tidak membedakan antara sholat isyraq dan sholat duha, tidak membedakan. Sholat duha, sholat isyraq itu doa jadi. Ini mau istilahnya sholat yang tadi antara syuruk sampai siang tadi itu mau dinamakan sholat duha ya silahkan. Tapi wabil khusus kalau mau mengalamatkan nama sholat isyraq itu ya lebih baik tepat itu hanya di waktu awal saja. Namanya aja syuruk, matahari terbit. Kalau matahari mentor-mentor ya sudah celkit-celkit gatelan ya itu sudah tidak dinamakan terbit. Seperti itu nyentrong. Namun ada juga ulama yang membedakan antara sholat isyraq dengan sholat duha. Dibedakan. Beda itu. Pokoknya waktunya hanya sesaat itu. Setelah itu baru namanya sholat duha. Jadi pokoknya kamu sholat setelah matahari terbit dengan syarat-syarat tertentu tadi, kemudian hanya sampai terbitnya itu saja, itu namanya sholat isyraq. Setelah itu baru disebut sholat duha. Ya hanya istilah saja, hanya untuk membagi saja sebenarnya, supaya sholat duha itu tidak disebut sholat isyraq maksudnya. Kan dia lucu, mas sholat jam 10 setengah supaya panas disebut sholat isyraq yang tidak pantas gitu. Hanya dalam rangka pembatasan saja. Tapi waktunya ya sama ya di situ gitu. Terus mau apa lagi ya seperti itu. Mereka berpendapat yang membedakan sholat isyraq dengan sholat duha itu adalah sholat yang dikerjakan setelah matahari terbit, ketika waktu makruh untuk sholat telah hilang. Jadi setelah terbit beberapa saat, disitulah hanya beberapa waktu saja itu kalau sholat di situ itu sama sholat isyraq. Selebih itu tidak bisa disebut sholat isyraq. Ya silahkan seperti itu. Tapi intinya sholat isyraq itu adalah sholat duha. Kalau sholat duha adalah sholat isyraq ya kurang pas. Jadi sholat isyraq adalah sholat duha. Itu di awal. Tapi kalau sholat duha itu disebut sholat isyraq kurang pas. Karena waktunya ya dua terbit dan mentor-mentor. Itu bedanya di situ. Secara inti tadi sholat isyraq adalah sholat duha tapi di awal waktu. Tapi kalau sholat duha ya tidak pas kalau disebut itu sholat isyraq seluruhnya.
Seperti itu gitu. Ya, coba lanjut tentang salat duha dan salat isra. Dalam syariatannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya di salat isra, yaitu Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi dasarnya salat duha itu ini dan salat isra. Bukan surat Wadduha, bukan nggih. Jadi dasarnya perintah salat isra itu bukan surat Wadduha wal laili idza sajada selanjutnya, bukan itu. Tapi salat isra atau salat duha itu ya tepatnya di ini surat Shad ayat yang ke-18, yusabbihna bil asyi wal isyraqi. Ayatnya begitu. Ini jadi lihat di Al-Qur'an. Yusabbihna, ini mereka itu bertasbih atau menyucikan Allah bil asyi, yaitu di waktu apa? Petang. Ngoten. Ingat, bukrotau wa asila, kan ada istilah seperti ini. Wa asina ini loh. Waktu sore atau petang, wal isyraqi, ini jelas isyraq. Kapan isyraq? Tatkala paginya itu matahari setelah terbit itu mereka bertasbih di situ. Kan ada zikir pagi, zikir sore. Jadi mereka bertasbih di situ. Salah satunya selain dengan perbuatan zikir pagi, zikir itu sore itu pagi itu. Tapi di situ juga dia melakukan sholat. Masih ingat dulu tatkala kita membahas definisi sholat sunnah, dikenal dengan apa? Tasbih. Masih ingat dulu? Tasbih. Nama lain sholat sunnah itu adalah tasbih. Dulu definisi sholat bisa dibuka catatannya kalau masih ada. Ya, jadi yang dimaksud mereka bertasbih di waktu isyraq itulah mereka sholat. Nah ini tafsirnya dikuatkan oleh perkataan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya yang dimaksud kata wal isyraqi dan waktu isyraq atau waktu pagi ini itu disebut sholat duha itu. Ya sholat duha itu. Tapi pas di awal waktunya itu makanya dinamakan isyraq. Seperti itu. Nah, jadi yang dimaksud isyraq itu dimulai dari syuruk sampai matahari tepat di atas kepala, itulah waktu duha. Dan itu dikatakan oleh Allah, ya kalau orang yang beriman itu dia bertasbih baik dengan lisan maupun dengan perbuatan, itu sholat di waktu apa? Petang dan di waktu isyraq. Ini disebutkan ini dasarnya di sini. Ya ditanya dasarnya sholat duha itu sekali lagi perintah Allah. Langsung di surat apa? Shad ayat yang ke-18. Mengenai maksud Ibnu Abbas tadi, bahwasanya dimaksud wal isyraq itu sholat duha atau yang di awal waktu itu di sholat suruh, itu dia berkata dalam riwayat Imam Al-Hakim disebutkan yang artinya Ibnu Abbas itu Ibnu Abbas pernah tidak sholat duha. Pernah tidak sholat duha sampai kami menanyakan pada Ummu Hani. Ya. Aku mengatakan pada Ummi Hani, kabarilah mengenai Ibnu Abbas. Kasih tahu kepada kami tentang Ibnu Abbas. Kemudian Ummu Hani itu mengatakan Ibnu Abbas itu sering melihat Rasulullah sholat. Di antaranya apa? Sholat di pagi hari, yaitu di sholat duha. Jadi dikatakan Rasulullah SAW itu pernah sholat duha di rumahku sebanyak 8 rakaat. Dia cerita Rasulullah itu pernah sholat di pagi hari itu, yaitu sholat duha itu di rumahku, beliau sholatnya 8 rakaat. Kemudian Ibnu Abbas keluar dan dia mengatakan, aku telah membaca antara dua sisi mushaf. Al-Quran wis kemput kabeh, sudah selesai. Aku tidaklah mengenal sholat isyraq kecuali sesaat. Jadi dari Al-Quran dari awal sampai ayat terakhir itu saya menyebutkan sholat isyraq itu perintahnya ini sak klebat sitok iku tok. Begitu. Ditanyakan, sholat duha ini piye to ceritanya ini? Yang jelas Ummu Hani cerita oleh praktek Nabi pernah di tempat saya pagi hari main ke sini, terus nunut sholat di musola saya di ruangan pojok sana 8 rakaat kami lihat. Ibnu Abbas cerita, tekon dasar hukumnya aku semua Quran sampai berarti tak boleh ngisi to hanya sesaat to sedikit kalimatnya gitu. Dia mengatakan tatkala di ayat Allah berfirman yusabbihna bil asyi wal isyraq.
Nah ini dasarnya ini kata Ibnu Abbas. Maka dari itu kalau ada yang bertanya dasarnya sholat syuruk atau sholat duha itu adalah selain ayat 18 dari surat Shad itu berarti salah penggunaan, keliru dalil. Ibnu Abbas sendiri cerita begitu. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan tsumma qala Ibnu Abbas, setelah itu Ibnu Abbas setelah menceritakan dasarnya di Al-Quran hanya sesaat tadi surat Shad ayat 18 ini, Ibnu Abbas mengatakan hadhihi sholatul isyraqi. Nah itu namanya sholat isyraq. Dari situlah muncul istilah sholat isyraq itu. Ibnu Abbas ngasih tahu itu dikenal dengan nama sholat isyraq. Padahal waktu itu adalah waktu duha. Jadi sholat isyraq itu ya sholat duha itu sendiri, tapi tatkala di waktu awalnya. Jadi kami di sini. Nah, baik. Kita lanjut mengenai waktu sholat duha. Ya, saya mulai masuk pembahasan mengenai batasan waktunya. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya waktu sholat duha adalah mulai dari matahari meninggi hingga waktu zawal ketika matahari bergeser ke barat. Itu tanya waktunya sholat duha itu ya di situ mulai awal tatkala meninggi sampai yaitu waktu zuhur itu tadi. Tapi para ulama mengatakan Syekh Mustafa ini, tapi ada waktu afdolnya loh. Waktu afdolnya adalah ketika telah masuk seperempat siang. Seperempat siang. Ya anggaplah pagi sampai siang itu berapa jam ya? Jam 12 sampai malam gitu. Misal jam 6 sampai jam 12. Seperti itu. Atau mungkin malah lebih spesifik lagi. Misalkan mulai jam berapa ya? Jam 7 atau jam 11 atau 12. Itu seperempatnya. Atau malah sulit kita itu jam 6 sampai jam 12 nonton gitu. Seret nonton gitu. Kalau setengahnya itu jam berapa? Jam 6 sampai jam 12. Setengahnya jam panjangan lihat jam bunder itu loh. Jam 6 ada 12. Setengahnya tengah-tengahnya antara jam 6 sampai jam 12 jam berapa? 9. 3 garis seret nonton gitu. Kan berarti terdiri dari 2 potongan toh. Kayak potongan kue. Ini sampai ini kan. Nah, setiap ini setengah ini diketok separuhnya lagi kan berarti berapa? Secara total seperempat toh. Karena begini. Jadi seperempat tambah seperempat sama dengan, jadi gini, jam 6 sampai jam 9 seperempatnya itu jam berapa? Jam setengah 8. Setengah 8 sampai jam 9 adalah seperempat ke 2. Jam 9 sampai jam setengah 11 seperempat ke 3. Nah tatkala setengah 11 sampai jam 12 itu seperempat ke 4. Jadi afdolnya itu tatkala masuk waktu seperempat terakhir dari waktu pagi sampai siang tadi. Tepatnya ya antara jam 10-an setengah 11-an tadi. Para ulama afdoli kuwi gitu. Ini pagi. Ini pokoknya jam 10 atau setengah 11 itu panjangan masuk pagi atau siang, pokoknya jam di situ. Jam 10 sampai jam setengah 11 itu afdolnya. Kan sudah memasuki seperempat yang terakhir menuju siang. Seperempat pertama kan dari jam 6 setengah 8 sampai jam 9 setengah 10 setengah 11 sampai jam 12. Itu kata para ulama gitu. Nanti akan kita lihat dasarnya. Ulama yang lain mengatakan Ar-Rafi bahwasanya waktu pelaksanaan sholat duha itu adalah mulai dari matahari meninggi, yaitu tatkala setelah terbit meningginya itu setinggi tombak. Jadi ada waktu di mana bayangan itu menghasilkan setinggi tombak. Mungkin tombaknya berapa meter ya? Mungkin 1,5 meter kira ditancapkan tuh bayangannya sepanjang itu. Jadi bayangan kita terus dikasih alat ukur tombak tengah segitu. Nah ini seperti itu. Itu setelah meninggi beberapa saat setelah terbit. Kan waktu haram sholat tadi, makruh dan haram, hingga istiwa sampai matahari tepat di atas kepala atau di pertengahan siang. Ini kata para ulama begitu. Kesimpulannya gitu paling mudahnya.
Dari Amir bin Abbasah radhiyallahu anhu, dia berkata dalam Imam Muslim nomor 832. Ini ada dalil yang bisa kita jadikan acuan. Kenapa para ulama mengatakan begitu? Wa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Suatu ketika, periwayat hadis ini mengatakan Rasulullah itu datang ke Madinah, jalan-jalan masuk ke kota Madinah. Apa yang terjadi? Qadimtu al-Madinah. Jadi Rasulullah itu tatkala masuk ke Madinah suatu ketika, artinya barangkali tatkala Rasulullah hijrah mungkin. Nah, periwayat hadis ini, aku juga datang ke Madinah, maka aku pun menemui beliau. Fadakhaltu alaihi, dan aku pun keluar rumah untuk menemui beliau karena sudah ada di kota Madinah. Fakultu, maka aku berkata, ya Nabi Allahi akhbirni an sholati. Ya Rasulullah, ajarkan aku tentang sholat. Tanya tentang sholat. Jadi ditanyakan oleh seseorang ini, ya Rasulullah, ajarkan aku sholat. Langsung ingin dapat ilmu dari Rasulullah. Dan yang terjadi adalah Rasulullah, ini hadisnya panjang. Kemudian beliau menjelaskan sholat yang pertama diminta untuk dikerjakan adalah qala berkata Rasulullah, sholli sholatal subahi. Kerjakanlah kamu yaitu sholat subuh. Kalau kamu ingin tahu sholat pagi hari saja, kita hitung. Pertama kamu kerjakan sholat subuh. Tsumma aqsir an sholati. Kemudian jangan sholat ketika matahari itu ini hatta tatlu asyamsu hatta tartafi'a. Jadi janganlah kamu sholat ketika matahari itu sedang terbit. Jadi kamu sholat subuh, tapi kamu jangan sampai sholat subuh itu kamu kerjakan tatkala matahari itu terbit. Batasannya ya tadi fajar, semua fajar itu tadi fajar sodik itu sampai selesai. Nah itu adalah waktu sholat subuh kalau kamu kerjakan. Jangan sholat di situ kecuali hatta tartafi'ah, sampai dia tartafi'atu rafa'atu naik. Boleh sholat lagi itu kalau matahari setelah terbit itu kemudian dia naik sekian waktu. Bisa dipahami di sini. Jadi ada jeda waktu antara subuh itu, setelah subuh itu tidak boleh sholat. Boleh sholat lagi tatkala matahari mulai meninggi. Rasul mengatakan di situ haram sholat loh. Alasannya fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaiton. Yaitu waktu itu adalah sedang terjadi apa? Terbitnya matahari di antara dua tanduk setan. Setan ini sedang dikumpulkan oleh iblis di tengah laut sana, di singgasananya iblis. Itu sedang apel pagi. Apel pagi itu apa? Mengatakan barang siapa yang pagi hari ini bisa menyesatkan seorang muslim saja dengan 3 penyesatan yang utama yang tadi diajarkan, akan aku pakaikan kepada kamu mahkota. Seperti itu. Maka tatkala apel pagi iblis sedang mengadakan upacara, itu kita tidak boleh beribadah pada waktu itu. Dari panjenengan kemarin ke Masjid Syekh Musa tahu dalilnya, saya ceritakan di hari Sabtu yang lalu. Tidak boleh di situ. Bolehnya kapan? Setelah apel itu buyar. Setelah apel itu buyar, setan pada sudah berkeliaran dari kalangan jin binaannya setan di apa itu iblis Got Talent itu. Nah, di tempat pembinaan talentanya iblis sudah pergi, semua apelnya buyar, lapangannya kosong. Nah, itu matahari sudah mulai terbit, sudah naik. Disitulah kita boleh sholat. Wahina idin yasjudulahal kufar. Ketahuilah pada waktu itu adalah waktu di mana orang-orang kafir itu sedang apa? Yasjudu, beribadah, sujud laha kepada siapa? Ya yang sedang terbit tadi siapa? Matahari. Setan para penyembah matahari itu ibadahnya ya waktu matahari sedang muncul. Dan itulah tatkala iblis itu melakukan apel pagi. Jadi makanya melekat para pemuja iblis sampai pemuja matahari, pemuja api, yus podo jam ini.
Iya, matahari terbit apa is logo-logo itu gaduh seperti itu. Hati-hati. Matahari terbitnya itu bermasalah. Setelah itu baru tidak apa-apa. Itu tidak boleh kalian. Itu waktunya terbit di antara dua tanduk setan sedang apel, dan itu letaknya orang-orang penyembah matahari. Jadi kalau orang kafir itu sedang beribadah, giat-giatnya mereka. Tsumma sholli. Nah, maka tatkala meninggi tadi sholatlah kamu. Berarti sholat apa ini? Bukan sholat fardu, tapi sholat sunnah. Nah itu baru kamu sholatlah. Tapi sholat kamu ini ada batasannya. Fa inna sholata masyhudatun mahdhuratun. Karena sesungguhnya pada waktu ini tadi matahari mulai terbit, setelah terbit ini, itu sholat sunnah kamu tuh tadi ini rahasia. Sekarang sudah terbongkar. Masyhudatun, disaksikan. Itu malaikat sik ning kono lho. Panjenengan tatkala salat di waktu awal, waktu duha di waktu awal itu di situ malaikat masih apel dengan kita. Masih duduk-duduk dengan kita di masjid atau di tempat-tempat kita mau sholat tadi. Mahdhuratun itu apa? Hadir. Mahdhuratun hadir. Malaikat ada di situ. Setan apel sama iblis di sana, dan malaikat dengan kita. Kalau kita sholat di situ, ya jika kita sholat kumpul dengan malaikat, ya dilihat, disaksikan, dia diri juga. Dia diri saksi itu luar biasa. Saksinya malaikat lagi, malaikat pagi. Sing wayah waktu ini pun ikat pagi, dia sudah mulai mau berangkat dengan kita. Hatta, nah ini batasannya, sampai kamu boleh sholat duha tadi. Yastakilladzillu birrumhi. Ketika apa ini? Yastakilla itu mengecil, mulai modot dua. Kan tadi kan memanjang ya pagi hari. Gini, benda kalau sinarnya itu dari samping, sudutnya itu rendah, bayangannya panjang enggak? Panjang. Nah, jadi waktu pagi tadi bayangan kita kan masih sepanjang tombak sih, dia semakin meninggi, bayangan kan semakin pendek lah, semakin pendek. Nanti semakin siang semakin pendek, dekati kaki kita sampai tidak kelihatan karena berada di bawah kita. Setelah zawal meslek dikit, setinggi tali sudah geser, nah seperti itu. Nah, ini dikatakan yastakilah sampai bayangan itu yang tadi motor sampai nyodek kamu kecil sampai segini itu sudah sampai mau hilang. Apa? Adzillu yaitu bayangan kamu tadi loh, panjangnya tadi loh. Itu apa? Birrumhi sampai rasa panjang tombak. Sak mini wis ngene. Kalau lebih pendek lagi tidak boleh. Tombak itu berapa sih? Paling 1 meteran sekian lagi. Jadi bayangan itu sudah mulai lebih kecil tadi, jangan seperti itu. Sampai bayangan tombak mengecil setinggi tombak tadi. Jadi itu adalah batasannya. Jadi itu tidak boleh, batasannya di situ. Baik. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa waktu duha itu adalah ini tadi sekitar 15 menit setelah matahari terbit. Jadi yang panjang tadi sampai setinggi tombak itu loh batasannya. Kalau kamu mau mulai sholat ya duha tadi, di situ waktunya. Jadi setelah terbit matahari, misalkan tadi kita sepakati contohnya 5:30 atau nih, jangan langsung sholat suruh, tidak boleh. Kalau sekarang ada jam digital, jam suruh berapa? 5:30 gitu. Itu kalau sudah waktunya itu atau bunyi sinyalnya tuh titik, jangan sholat dulu. Tidak boleh sholat di situ. Masih terbitnya matahari, iblis sedang apel. Orang-orang kafir penyembah matahari sedang beribadah giat-giatnya. Tunggu sampai 15 menit. Setelah modot tadi, modotnya berubah panjangnya tadi, berkurang sedikit. Nah, setinggi tombak, maka disitulah apa? Itu boleh. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Aziz bin Baz dari Saudi, katakan waktu sholat duha adalah dimulai ketika matahari meninggi setinggi tombak. Jadi tidak setinggi tombak tadi. Bagi orang yang bisa melihatnya ya dari matahari tadi. Nah,
dan itu kurang lebihnya sekitar 15 menit setelah dia terbit. Memang dilihat panjangnya benda bayangan kita sampai dia mendekati sepanjang apa tombak tadi, disitulah sudah kelewat waktu apa zuhur. Itu baru boleh sholat isra atau sholat duha di awal waktu. Bisa dipahami di situ. Kemudian kita berbicara tentang waktu yang paling utama atau waktu yang paling afdol, paling afdol dari sholat duha. Karena tadi dikatakan oleh salah satu ulama tadi, mulai waktu 1/4 siang, lebih 1/4 siang sudah waktu mulai, disitulah waktu afdol. Disinilah dasarnya. Yang dimaksud adalah ketika matahari itu sudah tinggi dan sinar matahari itu sudah mulai terik. Selain terik itu kalau kena kulit cekit-cekit mungkin, cekit-cekit mungkin, mulet-mulet mungkin, dan dia berkeringat kita kalau sudah kena itu. Kalau masih dingin-dingin seger-seger hangat ya itu belum waktu afdolnya. Dalam riwayat Imam Muslim nomor hadis 1238 dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu disebutkan. Ini dari An Zaid bin Arqam, qala dia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahli Kubah. Suatu ketika di dalam Madinah, Rasulullah itu keluar pagi hari. Dia mengunjungi kepada siapa? Ala terhadap ahli Kubah, penduduk Kubah. Bagaimana yang sudah pernah ke sana dari Masjid Nabawi itu ke Kubah itu berapa menit sih? Ya berapa, kayak mobil ya udah ada 10 menit lah, 10 menit 15 menit. Ya tidak jauh lah, mungkin beda kecamatan atau beda kecamatan dari situ. Beliau keluar ke Kubah. Ya beliau ingin melakukan salah satu sunnahnya, 1 pekan sekali beliau selalu mengunjungi Masjid Kubah untuk sholat di sana. Karena Masjid Kubah itu adalah masjid pertama yang dibangun Rasulullah sebelum masuk Madinah. Mampir dulu di Kubah, bikin masjid, baru setelah itu masuk ke kota Madinah. Wahum, sedangkan orang-orang Kubah itu pada waktu pagi itu yusalluna, mereka itu tengah mengerjakan sholat. Ya sholat apa? Ya sholat duha di pagi hari. Lihat kalau sudah sampai di Kubah itu mungkin ya kira-kira jamnya ya jam 8 gitu. Masih jam 8. Berarti kapan? 1/4 kedua. Perkiraannya begitu. Tatkala masih jam-jam 8, setengah 8 tadi, beliau melihat orang di Kubah, ini udah sholat kabeh seperti di Masjid Kubah. Wah, kemen mau ngatur sholat. Kemudian fakola lantas Rasulullah berkata, ini perkataan Rasulullah ini kita harus pegang nih. Itu kata yang utama yang kita pegang. Sholatul awabina. Sholat awabin yaitu sholat untuk yang orang yang senantiasa bertobat. Jadi ini merupakan salah satu istilah baru atau istilah lain bagi sholat yang dikerjakan di waktu itu tadi, waktu duha itu namanya apa? Sholat awabin. Jadi waktu setelah terbitnya matahari 15 menit tadi sampai matahari mendekati perut langit, waktu di situ tuh kalau sholat merupakan letaknya sholat duha, dinamai sholat duha. Di awal waktunya dinamakan isra. Tapi dari keseluruhan waktu tadi yang dinamakan sholat duha itu disebut oleh Rasulullah dengan nama lain. Kalau ada kuis berarti apa nama lain sholat duha? Jangan sebut dua. Yang di awal waktu sholat zuhur, kalau di keseluruhan waktunya adalah sholat awabin. Sholat awabin itu waktunya kata Rasulullah. Idza ramidat al-fisal. Itu tatkala atau waktunya itu kalau kerjakan. Ketika apa? Anak unta itu mulai bergeliat gluget karena apa? Kepanasan. Begitu. Kowe duwe unta pasang ning jaba, mak cencangnya
Delok wis mulai anake utawa wis mulai loget-loget wis risi kudu ngalih ae nari taline. Ya ku lho, waktu sing afdol salat awal itu salat duha itu di situ yang paling afdol. Ya boleh di setelah itu kayak setelah itu atau sebelumnya tadi di setengah seperempat kedua boleh silakan. Tapi kalau mengatakan waktu yang afdol itu ya di situ di mulai seperempat akhir dari waktu pagi menjelang siang yang anggaplah jam 10 sampai setengah 11 itu waktu afdol. Tapi memiliki keutamaan lebih dengan syarat-syarat tertentu atau muqayyad tadi. Kalau dia sholat subuh, zikir, ngaji atau pengajian, kemudian dia menunggu sampai terbit matahari, kemudian sholat duha di awal waktu, ada tambahannya pahalanya di situ. Mendapatkan pahala apa? Setara dengan ya umroh, lengkap pahalanya seperti itu. Nah maka dari itu nanti akan kita bahas di pekan yang akan datang terkait dengan jumlah rakaat sholat duha. Intinya ya namanya sholat sunnah kan ya tidak dikerjakan dengan sekali waktu. Panjangnya misal sholat duha terus nyapu, setelah nyapu setengah jam waktunya longgar, sholat duha lagi 2 ya, sampai selesai masak. Setelah masak jam 10 sholat bisa. Bisa. Panjangan setelah itu ngapain? Jemur baju, mesin cucinya sudah selesai misal. Jemurnya jam berapa tadi? Jam 11. Misalkan waktu zawalnya itu anggaplah jam setengah 12 atau 12 kurang seperempat saja tadi. Panjangan jam 11 tadi setelah jemur baju, panjangan apa? Sholat duha lagi. Silakan. Berarti total berapa kali sholat? 4 sholat katakanlah 4 kali sholat. Tidak apa-apa. Selama panjangan berada di situ. Tidak ubahnya seperti sholat tahajud, sholat witir yang kita pelajari dulu. Sholat tahajud dan witir bersama imam di awal waktu, panjangan kok pulang ketemu ada masjid masih ada sholat tarawihnya, kok imamnya enak berhenti, itu sih jam 9. Sholat di situ secukupnya. 4 kali sholat berdiri, tapi tidak ikut witir, terus pulang tidur. Panjangan bangun jam 1, mau sholat tahajud lagi, silakan. Ngantuk tiduran mau bangun lagi, keturunan sajadah. Saya tuh sholat pagi sebelum subuh. Ya silakan, pokoknya witirnya sudah dikerjakan di awal tadi. Ya kayak gitu kurang lebihnya. Ya bisa dipahami di sini. Nanti akan kita perdalam soal di pertemuan yang akan datang. Jadi waktu afdolnya adalah di seperempat awal menuju siang. Jadi seperempat waktu terakhirnya itu menuju siang itu di waktu awalnya itu masuk seperempatnya tadi. Di situ. Dan juga akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang terkait rokaatnya yang afdol dikerjakan. Namanya sholat sunnah kan 2 rokaat, tapi batasannya berapa, minimal berapa, afdolnya berapa, itu dalam pertemuan yang akan datang. Kalau itu saja yang bisa kita pelajari pada sore hari ini. Sebelum ditutup barangkali ada yang ditanyakan. Tidak ada? Ya silakan Bu. Ada 2, monggo. Sholat isyraq harus di masjid atau di musala tadi? Ya, karena syaratnya begitu dalam hadisnya. Akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Kita akan bahas tentang dalilnya sholat isyraq tadi. Kenapa kok dia muqayyad, mengikat waktu dan juga mengikat tempat. Dan ada aktivitasnya tadi. Syaratnya harus sholat subuh di masjidnya itu berjamaah. Terus yang di belakang tadi ada yang mana? Ini. Apa Bu? Silakan. Ini. Gimana? Bisa dibantu dikeraskan. Oh, misinya itu dengan apa? Iya, jadi di dalam masjid itu yang melakukan aktivitas jangan keluar masjid intinya. Di situ ya zikir pagi ini mengerjakan zikir pagi ini mungkin yang berapa banyak itu. Terus misal di masjid itu ada pengajian, yaitu mengikuti itu, pokoknya tidak keluar masjid di situ. Pengajiannya selesai sampai sebelum suruh nonton gini. Itu pandangan berdiam diri dulu di situ, entah mau baca Quran atau
zikir istighfar apa silahkan. Begitu sudah waktunya syuruk masuk 5.30, tunggu sebentar sampai 15 menit baru itu sholat isyraq. Begitu kira-kira. Jadi mengisinya dengan seperti itu. Bukan tidur di masjid tentunya. Ada hadis yang menyertakan seperti itu. Kalau di pertemuan yang akan datang. Maka mau ada yang lain. Kamu? Gih. Ya kalau ketiduran sih tidak apa-apa, ketiduran ya. Jadi tidak niat gelar nomor kasur, malam turun, tidak ya nunggu terus ketiduran wajar. Tapi gini, dijaga jangan sampai batal terlalu wudunya. Itu kan satu kaifiah, satu rangkaian nih. Bila disebutkan dia harus keluar. Jadi ketiduran ya diusahakan tidurnya yang tidak pulas ya, senden apa duduk ya gitu. Sampai mampaknya awak ngoten nggih. Nah, itu kan berarti tidur berat, berarti itu batal wudunya seperti itu. Ya ketiduran sih tidak apa-apa. Pokoknya tidak boleh keluar itu, wudunya harus masih ada wudunya. Dia langsung saja. Ini ngoten mawon yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga bermanfaat wa bisawab barakallahu fiikum majlis. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.